Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersatu doa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di siang hari ini kami boleh berkumpul. Tuhan, kami mau belajar Tuhan tentang sabda firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dan termanifestasi dalam kehidupan masing-masing. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, agar setiap pesan yang disampaikan Tuhan berkenan dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan siang dan malam, merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Saudara-saudara, sehat-sehat semua kan ya? Puji Tuhan ya. Terima kasih Senat untuk kepercayaannya. Saya diberi kesempatan kembali untuk membawakan sharing tentang God speaking ya. God's power in speaking ya. Izinkan saya untuk share screen sebentar ya. Share dua. Apakah terlihat Bapak Ibu? Kak Marfon terlihat? Baik, ya, mantap. Jempolnya mantap, ya, luar biasa. Puji Tuhan, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin bahwa di penghujung bulan ini, ya, sudah banyak tema ataupun subtopik yang membawakan God's Power in Speak. Ya, saya nggak tahu lagi di akhir bulan ini ya saya dapat jadwal yang terakhir, jadi pasti semua sudah dibahas ya, pasti semua sudah dikupas bahwa ada kuasa ya, kuasa Allah di dalam firman-Nya, di dalam setiap perkataannya. Ya, saya coba melihat dari sisi praktisnya ya Bapak Ibu ya. Kenapa Saudara? Karena di dalam perkataan itu ya ada kekuatan ya, ada kekuatan ya. Karena apa? Berasal dari pola pikir, dari pikiran kita ya. Pikiran ya, lalu menghasilkan perkataan, lalu perkataan menghasilkan perbuatan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, seorang motivator, seorang bisnismen, seorang pengusaha ya, mereka berawal dari pemikiran ya. Pemikiran lalu mereka membuahkan suatu hasil dan tentu mereka memiliki suatu perusahaan dan juga mereka mampu memotivasi timnya sehingga mereka menjadi orang-orang yang berhasil dalam usaha mereka ya. Dan salah satu motivator yang terkenal yang kita kenal adalah Nick Vujicic ya, seorang motivator ya. Artinya dia memiliki perkataan yang sangat kuat, yang sangat influence, sehingga setiap perkataannya itu membuat motivasi setiap anak muda di tengah kekecewaan, di tengah kelesuannya, di tengah kepahitannya, ya kekurangannya terpatahkan semua. Dengan keadaan Nick ini kita lihat betapa dia memiliki talenta atau memiliki kekhususan sehingga dia bisa menyampaikan pesan-pesan motivasi yang kuat, saudara. Ya, saya dengar juga ada firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau juga ya. Tidak hanya motivasi buat orang-orang di marketplace, tetapi juga buat orang-orang yang membutuhkan penghiburan dengan menggunakan firman Tuhan. Dan kita juga lihat, saudara ya, ada banyak motivasi-motivasi yang disampaikan oleh orang-orang yang dipakai dalam bisnis mereka, saudara. Tetapi ironisnya, saudara, menurut penelitian ya, yang saya ambil di sini dari World Data ya, hari-hari ini meningkat, saudara ya, angka bunuh diri, khususnya untuk anak-anak muda, saudara. Bayangkan terjadi suatu gap yang terjadi di tengah keberhasilan, ya, di tengah kesuksesan yang dimotori oleh anak-anak muda, tetapi ada juga orang-orang yang mengalami depresi, mengalami tekanan luar biasa. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara persoalan hidup mereka, ya, mereka punya masalah pergumulan soal keuangan, soal ekonomi, mungkin soal kehidupan, kekasih, ya, teman hidup, ya. Gue mau mengakhiri hidup, ya, gara-gara gue diputusin pacar misalnya, saudara ya. Di sini tidak ada, semua di sini tetap bersukacita ya, tetap bersukacita walaupun ditinggal oleh teman, kekasih, sahabat, masih ada yang lain ya. Amin, saudara, tidak kekurangan ya. Tetapi orang-orang di luar Kristen, di luar Kristus, banyak sekali yang mengalami depresi yang cukup besar sehingga mereka mengambil tindakan yang cukup drastis mengakhiri hidup mereka. Kadang-kadang, saudara, itu kenapa terjadi, saudara? Ternyata memang itu adalah jebakan iblis, ya. Ya, melalui apa, saudara? Melalui hoax, ya. Karena iblis juga seorang pribadi, sebuah pribadi yang menginfluence, ya,
lewat jalur sosial media hari-hari ini, saudara, lewat hoax, ya, lewat perkataan, ya, lewat mungkin juga ada terjadi perselisihan pendapat, argumentasi yang berbeda, ya. Kemudian juga ada usaha yang abal-abal gitu, ya. Kemudian juga ada utang piutang di sana, ada usaha yang nggak jelas-jelas gitu, ya. Hari-hari kita lihat itu, saudara, ya. Kita dengar kisah-kisah seperti itu. Itu semua membuat orang depresi, ya. Terus juga ada, saudara, kenapa, saudara? Orang juga banyak mengambil tindakan yang di luar Tuhan, yaitu, saudara, mereka lebih percaya kepada perkataan negatif kepada diri sendiri, ya. Mungkin karena ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ya. Mungkin juga karena ada luka batin, ya, kepahitan, kekecewaan, dan kegagalan, saudara. Kita ingat di Amsal 18 ayat 21 dikatakan begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar hari ini. Bukan perkataan dunia yang kita mau dengar, bukan perkataan diri sendiri tentang siapa diri kita, bahwa kita ini tidak memiliki potensi, kita tidak memiliki talenta, kita tidak memiliki karunia. Itu semua perkataan-perkataan negatif. Tuhan mau ubahkan, saudara. Hari ini kita akan mengalami terobosan. Amin, saudara. Siapa yang mau mengalami terobosan? Hari ini. Semua perkataan-perkataan negatif semua dibuang, saudara. Karena apa, saudara? Kehendak Allah adalah sebenarnya memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik. Katakan hal-hal terbaik. Hal-hal terbaik, bukan hal baik saja, tetapi hal-hal terbaik. Kita lihat di Yohanes 10 ayat 10b dikatakan bahwa Tuhan memberikan, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan, saudara. Hidup yang berkelimpahan itulah janji Tuhan bagi kita setiap orang percaya. Beda dengan iblis, si pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Oleh sebab itu kita mendengar perkataan Kristus bahwa janjinya adalah dia akan memberikan hidup berkelimpahan. Pertanyaannya, ya, pertanyaan adalah hidup berkelimpahan itu apa? Nah, hidup berkelimpahan dalam bahasa Greek-nya, bahasa Yunani, itu dipakai kata zoe. Saudara, ya. Apa, saudara? Zoe. Hidup berkelimpahan itu bisa diartikan sebagai hidup yang berkualitas, saudara. Ya, hidup yang berkualitas artinya kita memiliki hidup berkelimpahan tidak hanya secara jasmani, tetapi secara kualitas rohani kita memiliki kualitas hidup yang benar-benar Tuhan inginkan, di mana kita hidup penuh damai sejahtera, kita tidak ada konflik dengan orang lain, kita berdamai dengan diri kita berdamai dengan orang lain, sehingga apa, saudara? Kita mengalami hidup penuh kelimpahan. Amin, saudara. Dan setelah kita mengalami pendamaian pribadi, menerima diri pribadi, berdamai dengan orang lain, maka, saudara, hidup kita tenang. Amin, saudara. Kalau kita berdamai dengan diri sendiri, kita menerima diri kita sendiri apa adanya, Tuhan, aku bersyukur, aku berterima kasih, itu membuat hidup ini enteng, saudara. Terlalu banyak hari-hari ini kita mengeluh, kita kurang ini, ya. Aduh, saudara, banyak orang mengeluh, saudara. Karena mungkin dia merasa, aduh, hidungnya kayak kepesekan, gitu. Di sini mah cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya, saudara, ya. Aduh, hidung saya kok kurang mancung, ya. Mancung salah, pesek juga salah, ya. Banyak sekali yang komplain dengan keadaan fisiknya, saudara, ya. Sebenarnya, saudara, pesek itu juga sebenarnya mancung, cuman arahnya aja ke dalam, ya, saudara, ya. Jadi kalau kita pakai pikiran-pikiran seperti itu, saudara, kita pasti adalah biji mata Allah, kita adalah permata Allah, artinya kita adalah orang-orang yang spesial di mata Allah. Katakan amin, saudara. Amin, puji Tuhan. Jadi, saudaraku, kualitas hidup yang berkualitas, hidup yang berkualitas itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan kehendak Allah adalah supaya kita apa, saudara? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya lewat persekutuan dan penderitanya. Di Filipi 3 ayat 10. Saudara, ada gap antara kehendak Allah dan keadaan dunia hari ini. Dan saya percaya STT By The Way di sini semua adalah orang-orang yang tidak memiliki gap. Kita mengikuti kehendak Allah, kita hidup di dalam perkenanan Allah, dan itu tugas kita. Katakan amin, saudara. Amin. Haleluya. Sebab ada 3 sumber keinginan, saudara, yang kita kenal, yaitu kehendak Allah, ya, di Filipi 3 ayat 10b. Saudara bisa baca itu di rumah. Tadi saudara juga bisa tahu bahwa sumber keinginan itu dari keinginan kita, keinginan daging, keinginan manusia, ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita nyalain iblis, ya. Seperti Hawa, Adam dan Hawa nyalain si iblis, ya. Padahal sebenarnya si Hawa itu sendiri punya keinginan
menginginkan buah itu, saudara. Jangan dikit-dikit nyalain iblis. Yang kita perlu introspeksi adalah keinginan daging kita, saudara. Ya, kadang-kadang kita terlalu menyalahkan iblis. Tapi memang iblis itu pendusta. Tetapi kadang-kadang kedagingan, kelemahan kita, keterbatasan daging kita, itu membuat itu jadi suatu keinginan yang dibuahi dan akhirnya berbuat kita jatuh dalam dosa. Nah, yang kita harus hindari adalah godaan iblis. Yang kita harus hindari hari-hari ini supaya kita tidak terjerumus seperti di slide tadi, berujung kepada tindakan-tindakan yang mempersingkat waktu hidupnya. Ya, banyak anak muda, saudara. Saya juga heran tuh ya. Dalam 40 detik satu orang mati. Bunuh diri, saudara. Oh, sungguh mengenaskan ya. Orang yang penyanyi di Korea itu ya, cantik, ganteng, tetapi mereka shortcut. Aneh ya, saudara. Apa sih yang mereka cari? Apa supaya mereka melihat fans-fansnya atau keluarganya itu kesal sama dia karena dia bunuh diri, atau bersedih? Ternyata, saudara, di balik mereka melakukan itu ada penyesalan yang kekal. Nah, mereka belum tahu aja gitu. Ketika nanti di pengadilan itu mereka tetap aja tidak akan selamat, saudara. Ya, untuk itu kita pasti berbeda. Saudara, ada kuasa lewat firman yang selalu Tuhan katakan. Kita melihat bahwa Tuhan menciptakan alam, menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini luar biasa, saudara ya. Siapa yang percaya bahwa roh yang Allah di dalam kita adalah roh yang menciptakan alam semesta? Angkat tanganmu. Raise your hand. Woo, haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, roh yang menciptakan alam semesta ini, yaitu roh Allah, itu juga ada di dalam diri kita. Amin, saudara. Kalau roh Allah yang sama itu menciptakan alam semesta, dia menciptakan dari yang ada tidak menjadi, dari yang tidak ada menjadi ada, dan melihat semua itu baik adanya buat kita. Dan saya percaya roh yang sama itu di dalam diri kita bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Katakan amin, saudara. Perkataan Tuhan, firman Tuhan, luar biasa, saudara ya. Contohnya Tuhan Yesus berfirman, berkata, ya Lazarus dibangkitkan dari kematian, kemudian juga Tuhan Yesus mengatakan tenang diamlah ketika badai ya di danau. Kemudian ada peristiwa di mana di Kapernaum ya, seorang anak yang disembuhkan sakit ya. Kemudian melalui perkataannya juga Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan di Gerasa. Kemudian juga perkataan hikmat oleh Yesus tentang wanita sundal yang hendak dirajam batu oleh orang Farisi. Perkataan Yesus melipat gandakan ya, memberi makan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk lebih dari 5.000 orang. Lewat perkataan firman itu terjadi mukjizat-mukjizat, many more, banyak hal-hal yang mukjizat terjadi yang Tuhan Yesus lakukan. Oleh sebab itu, saudara, kita juga harus melakukan hal yang sama. Karena kita adalah agen-agen kuasa Allah. Agen-agen daripada kerajaan Allah. Siapa yang percaya bahwa kita adalah agen-agen kerajaan Allah? Oh, untuk itulah kita belajar di sekolah STT. By the way, diperlengkapi, dibekali untuk kita menjadi orang-orang yang berpengaruh, saudara. Untuk diri kita dulu tentunya, saudara ya. Baru kita bisa mempengaruhi orang lain. Amin. Karena kita adalah agen kuasa Allah, saudara. Ya. Karena di dalam 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 6 mengatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Kita adalah the messenger of God's words. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi syaratnya apa, saudara? Kita harus kuat dulu. Bagaimana kita mau memberkati orang lain? Bagaimana kita mau menghibur orang lain kalau kita tidak dulu dikuatkan, saudara? Ya. Sebab itu, saudaraku, kita ingat di Roma 15 ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, ya saudaraku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, perkataan-perkataan Kristus harus terus memborbardir pikiran kita, saudara. Ya, haleluya, saudara. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita masih memiliki passion, kita masih memiliki komitmen untuk menjadi pelaku firman, ya, dan kita juga menjadi pelaku firman dan juga kita menjadi messenger penyampai firman Allah supaya orang lain dikuatkan dalam rangka kita menyelesaikan amanat agung, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Saudara, yang dikasih Tuhan, karena kalau kita sering banyak ngomong, saudara, ya, kadang-kadang kita sering banyak bicara, tetapi kita tidak tahu apa yang kita bicarakan, saudara. Ya, sehingga orang ketika berbicara, orang lebih tahu siapa dia, saudara. Nah,
Saudara-saudara, saya juga pasti juga menyelidiki ya, ketika saya bicara ya, pasti nih arahnya kemana nih, arahnya gimana ya saudara. Saudara, saya mau katakan bahwa semua kita adalah di mata Allah, di mata manusia kita adalah sama, saudara. Kita dilihat oleh semua orang. Kita menjadi suratan Kristus yang banyak dilihat orang. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berkata-kata dengan bijak, kita berkata-kata dengan benar, dan kita benar-benar berkata-kata untuk kebaikan kita dan juga kebaikan orang lain. Kita lihat di Filipi 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita memikirkan itu, kita berkata-kata dan kita melakukannya. Amin, saudara. Amin, puji Tuhan. Nah, saudaraku, perkatakanlah dengan iman, ya. Perkatakanlah dengan iman, ya. Di akhir bulan ini, ya, dengan tema the power of God's, ya, the God's word, ya, God's power, ya, in speaking, kita harus memperkatakan dengan iman. Hal-hal ini, saudara. Karena apa, saudara? Hidup kita terlalu singkat kalau kita terlalu menyita waktu, kita memikirkan, aduh, gua nih gagal, aduh, gua nih pahit, aduh, nih gua kecewa. Saudara, jangan buang waktu kita hanya untuk menyesali kehidupan kita. Tetapi perkatakan bahwa aku adalah kuat. Aku diberkati. Katakan amin. Aku diberkati untuk memberkati. Aku dikasihi Tuhan dan sesama. Sakitku sembuh, badanku sehat. Hutang piutangku lunas dengan cepat. Dosaku ditebusnya dan hidupku disucikan. Aku lakukan yang terbaik dan promosi menantiku. Keluargaku bahagia dan bersama melayani Tuhan. Hari tuaku dijamin Tuhan. Aku harus hidup berkemenangan dari persoalan hari demi hari. Aku punya masa depan yang cerah dan hidup berkelimpahan. Wilayahku diperluas. Aku diluputkan dari malapetaka. Karirku menjadi naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Kesakitan tidak menimpa aku. Aku dimampukan untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kegagalan tidak membuatku padam, tetapi aku bersiap melangkah, mendulang keberhasilan demi keberhasilan. Dan tentu semuanya itu boleh terjadi karena tangan Tuhan selalu menyertai dan melindungiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudara, kita perkataan firman. Semuanya itu kan tadi kan ada di dalam firman Tuhan ya. Ya, ada doa Yabes di situ, ada Mazmur 91 di situ, ada di Ulangan ya tentang berkat ya. Jadi semua perkataan firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita, saudara. Dan itu kita perlu ucapkan berulang-ulang dan berulang-ulang sehingga itu menjadi memori dalam kehidupan kita, saudara. Ketika suatu saat saya naik Gojek, saudara ya, Gojek tahu ya, motor ya. Suatu saat saya naik Gojek numpang gitu ya, saudara. Nah, supir Gojek ini suatu saat melihat polisi dan dia menghindar dari polisi. Dan dalam perjalanan itu dia sempat ngomong sesuatu yang membuat saya terlintas perkataan yang tidak patut ya. Dia bilang tuh brengsek itu polisi itu. Dia pernah saya lagi muter, saya muter, dia ngumpet di pohon. Begitu saya ketahuan saya melanggar, dia stopin saya kena tilang deh Pak. Ya, dia sempat ngomong perkataan yang salah. Ya, dan itu sempat masuk dalam kepikiran saya kata-kata yang brengsek itu saudara ya. Tapi saya katakan dalam nama Yesus semua perkataan negatif itu keluar. Ya, perkataan yang masuk dalam pikiran saya digantikan, saudara. Perkataan-perkataan negatif itu dengan kata-kata Yesus, Yesus, Yesus. Jadi saudara kalau mendengar sesuatu yang buruk, langsung saudara katakan dalam nama Yesus, jangan tinggal di dalam pikiranku. Perkataan yang baik tinggal dalam pikiranku. Langsung setelah spontan aja. Saudara. Sama kita harus melatih, saudara. Di sini dikatakan Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita akan terus dilatih, terus berlatih. Saudara. Seberapa di antara saudara yang bisa berenang? Ada yang bisa berenang di sini? Hah? Ketahuan yang nggak bisa berenang ya. Yang bisa berenang pasti waktu saudara mau belajar berenang pasti berlatih, benar nggak? Berlatih dari tidak bisa, ya. Dulu saya juga gitu, saudara. Saya bisa berenang
gayanya adalah gaya batu, saudara ya. Tenggelam, saudara ya, nggak bisa berenang, saudara. Tetapi karena saya melatih, saya berenang, saudara, ya saya bingung waktu itu di belajar berenang, kok nggak bisa-bisa ngapung ya, saya tenggelam terus, saudara. Tetapi ketika saya berenang, saudara, saya latih terus, saya latih terus, saya latih terus, dan akhirnya sekarang saya bisa mengapung, saudara ya. Oh, bahkan saya mau tenggelam-tenggelam nggak bisa, gaya batu nggak bisa, selalu mengapung. Karena apa, saudara? Saya melatih diri saya sehingga saya dengan spontanitas saya mengapung. Demikian juga keimanan kita, ya, saudara, kita juga harus dengan spontanitas kita melatih tubuh kita, melatih diri kita, melatih jiwa kita. Ketika kita mau dibenarkan, dijatuhkan, saudara, dengan otomatis kita langsung mengapung lagi. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita harus otomatis, saudara, ya. Untuk itu, saudara, renungkanlah, saudara, bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan ternyata punya kuasa. Katakan amin. Jadi berhati-hati dengan perkataan, saudara, ya. Dan juga gunakanlah kata-kata untuk memberkati hidup kita daripada penyesalan, ya, daripada kita ngedumel. Pokoknya perkatakan berkat aja. Aku cakep, aku ganteng, iya kan? Aku bakalan deh, ada yang suka sama aku, oh anak-anak Tuhan semua ya, pasti Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik. Amin, saudara. Tinggal nunggu waktunya, saudara ya. Amin, saudara. Oh, haleluya. Jadilah pada imanmu ya, saudara ya. Saudara akan dapatkan waktunya Tuhan ya. Mulailah membuat deklarasi positif dengan hidup kita, ya. Kemudian kata-kata yang kita ucapkan juga menentukan arah hidup kita, ya. 5 tahun, 10 tahun mendatang, saudara mau menjadi apa, ditentukan keputusan saudara hari ini, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh sebab itu, jangan sampai salah berkata-kata, jangan sampai salah bertindak, saudara. Dan saudara pasti akan menjadi orang yang berhasil. 5 tahun, 10 tahun ke depan, lihatlah, Tuhan akan melakukan hal-hal mukjizat, hal-hal yang terbaik buat saudara. Amin. Ubahlah cara kita berbicara tentang diri sendiri agar hidup kita dapat diubahkan. Agar setiap kita dapat memberi semangat baru, bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi kita menjadi penyemangat buat orang lain, saudara ya. Sehingga tidak perlu lagi kutuk keluar dari mulut kita, yang ada senantiasa berkat, berkat, berkat. Ya, amin, saudara. Perkataan-perkataan positif itu akan membuat kita bisa berenang, ya. Ketika kita jatuh, kita dengan otomatis kita mengambang lagi. Kita katakan tidak kepada dosa. Kita katakan tidak kepada iblis, tapi aku memilih Allahku yang hidup. Roh Kudus pimpin hidupku, dan pasti apa yang kita lakukan di dalam perkenanan Tuhan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku, mengikut Yesus adalah urusan seumur hidup. Amin, saudara. Sampai kita dijumpai setia dan berkenan kepada Allah di penghujung kehidupan kita. Untuk itu, saudaraku dikasih Tuhan, jadilah kuat dan gagah bersama rohku, kata Tuhan. The God's power in speaking. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita katakan, kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang menguatkan kami, mengingatkan kami kembali, Tuhan, agar kami senantiasa memperkatakan firman Tuhan, firman Allah yang hidup, yang menguatkan, yang menghibur, dan kami percaya, Tuhan, kami akan menjadi kuat bersama Engkau. Pimpin kami, ya Roh Kudus, pimpin kami semua, ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran Allah. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, haleluya, katakan amin. Gitu. Amin, amin. Terima kasih Bapak Denny Mendrova untuk firman-Nya, luar biasa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami satukan hati bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Denny Mendrova. Kiranya kesehatan, perlindungan, dan pengurapan yang baru Tuhan boleh senantiasa dilampahkan atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Indonesia ya Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami, keamanan dan perlindungan boleh senantiasa ada dalam negeri kami. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan juga untuk para pemimpin pemerintahan kami boleh Tuhan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk segenap sivitas akademika STP2
yang tidak bisa kami sebut satu persatu Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang tuntun setiap langkah-langkah mereka. Dengan tangan kasih-Mu, Kau yang mengurapi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Segala yang mereka kerjakan Tuhan dapat berhasil, beruntung, kesehatan dan perlindungan senantiasa ada di sepanjang kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk memimpin rohani kami, Bapak Niko Nyotora Harjo. Kiranya berkat kesehatan dan penjagaan-Mu Tuhan senantiasa ada menyertai Bapak Niko. Kami juga boleh bersyukur Tuhan untuk Yayasan Didaskalia Global yang telah menaungi STP The Way, tempat di mana kami berkumpul saat ini. Berkati ya Tuhan yayasan ini dengan melimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk penerimaan mahasiswa baru. Kiranya mahasiswa-mahasiswa baru ini Tuhan boleh belajar dengan rajin, boleh belajar dengan penuh semangat ya Tuhan di Step in the Way. Kami juga mau berdoa untuk akreditasi yang akan dilaksanakan oleh Prodi PAK Tuhan. Kiranya semua persiapannya Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Juga untuk Natal 2022 yang akan diadakan di seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan. Di Indonesia, bahkan di dunia Tuhan. Kiranya boleh Tuhan berjalan dengan penuh kelancaran, penuh sukacita, dan damai sejahtera untuk Natal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu sebelum kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita terima berkat dari Tuhan, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali Maranatha. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih Denny. Tuhan berkati semua. Terima kasih Pak Denny dan Samuel Hans atas pelayanannya. Bapak Ibu, sudah selesai ibadah doa siang kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati berlimpah.